Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Samsung A13. Supaya kita biar sama-sama tahu dan nggak salah pilih pastinya. Karena poin seperti ini wajib banget kita ketahui sebelum membeli sebuah smartphone supaya tidak menyesal di akhir. Dan untuk kelebihan yang pertama adalah lensa kamera lengkap dan hasil foto yang bagus. Samsung A13 memiliki 4 lensa untuk kamera belakang, yaitu ada 50 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel. Lalu untuk hasil kamera belakang di sini sudah terlihat bagus menurut saya. Gambarnya terlihat tajam dan detail dengan saturasi warna yang cukup baik saat digunakan foto di indoor maupun outdoor. Untuk tingkat kecerahannya juga sudah sesuai, asal kita foto di kondisi cahaya yang cukup. Pokoknya untuk foto menggunakan kamera belakang di sini sudah bisa diandalkan. Apalagi untuk lensa pendukung seperti bokeh, ultrawide, dan lensa makro sudah ada, jadi makin tambah mantap. Sedangkan untuk kamera selfie-nya dengan resolusi sebesar 8 megapiksel, ternyata hasilnya cukup memuaskan. Tidak kalah dengan merek lain yang menggunakan megapiksel lebih besar. Gambarnya terlihat bagus dan detailnya juga dapat. Untuk saturasi warnanya kamu bisa nilai di sini. Kalau menurut saya sih sudah bagus dan cukup bisa diandalkan untuk mengisi galeri selfie. Lalu untuk kelebihan yang kedua adalah UI paling up to date, simple dan bikin nyaman. Samsung A13 berjalan di Android 12, basis One UI Core 4.1, di mana versi UI yang digunakan adalah UI paling terbaru untuk saat ini. Dan di sini ada beberapa hal yang bikin saya betah selama menggunakan One UI di HP Samsung, yaitu tampilan yang sangat simpel dan gampang untuk dipahami. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font sangat banyak di aplikasi Galaxy Store. Untuk fitur yang ada di dalamnya juga berlimpah kalau kita cari tahu lebih dalam lagi. Seperti ketuk 2 kali untuk on off, multi window, screenshot panjang, dual messenger, dan masih banyak lagi. Tapi ada beberapa hal yang harus kamu garis bawahi. Untuk fitur rekam layar, screen mirroring atau smart view belum ada. Tapi di luar itu semua, tidak sedikit konsumen yang merasa puas selama menggunakan One UI di HP Samsung. Karena selalu stabil, minim drama, dan tidak ada iklan pastinya. Dan untuk kelebihan yang ketiga adalah kualitas layar yang bagus dan memanjakan mata. Samsung A13 masih menggunakan panel layar IPS LCD dengan resolusi Full HD Plus 1080x2408 piksel. Tapi kalau untuk saturasi warna dan kecerahan layar saya no komplain di sini karena sudah terlihat bagus, detail tajam dan kaya akan warna walaupun belum menggunakan panel AMOLED. Digunakan untuk kebutuhan nonton atau main game sudah berasa nyaman. Untuk respons sentuhnya juga sudah sangat responsif, baik saat digunakan untuk mengetik atau hanya sekedar scrolling sosial media. Untuk refresh rate layarnya di sini memang hanya mentok di 60 Hz. Tapi yang jelas kalau buat saya sih bukan masalah banget, karena yang paling penting adalah kualitas layarnya bagus dan nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Dan yang harus kamu ingat, semakin tinggi refresh rate layar yang digunakan sebuah smartphone, maka akan semakin besar juga konsumsi daya yang digunakan. Itulah tadi 3 kelebihan dari Samsung A13 yang harus kamu ketahui sebelum membelinya. Sekarang kita akan bahas apa saja kekurangan yang dimiliki HP ini. Dan untuk kekurangan yang pertama adalah masih menggunakan konsep layar jadul water drop screen. Yang dimana bikin HP ini jadi terlihat kurang greget menurut saya, apalagi untuk kelas di atas 2 juta. Emang sih sebenarnya untuk poin ini tergantung selera masing-masing saja, karena ada yang suka tapi banyak juga yang tidak suka. Karena kalau kita ikuti tren, HP ini terkesan kurang kekinian menurut saya. Padahal untuk look bagian belakang sudah cakep, jadi bakal lebih cakep lagi kalau menggunakan konsep layar punch-hole display. Lalu untuk kekurangan yang kedua adalah sensor yang kurang lengkap. Seperti yang kamu lihat, ada beberapa sensor penting yang tidak ada di HP ini. Seperti sensor cahaya, sensor gyroscope, dan sensor NFC untuk cek saldo atau top up e-money. Padahal urusan persensoran merupakan hal yang sangat penting dari sebuah smartphone karena dapat menunjang berbagai kebutuhan. Seperti sensor gyroscope digunakan untuk virtual reality dan juga bisa menambah experience lebih saat digunakan untuk main game yang butuh gyroscope, seperti PUBG Mobile atau game balap sejenis Asphalt 9. Jadi buat kamu yang hobi main game pakai gyroscope, kamu wajib perhatikan poin ini. Sedangkan untuk kekurangan yang ketiga adalah chipset yang kurang powerful.
Samsung A13 dibekali dengan chipset besutan Samsung sendiri, yaitu Exynos 850 octa-core 2,0 GHz yang berfabrikasi 8 nanometer. Di mana jenis chipsetnya ini sama persis dengan Samsung A12 versi Exynos dan Samsung M12 yang dijual dengan harga di bawah 2 jutaan. Jujur kurang nampol pastinya, terutama buat para pemuja spesifikasi atau kaum mendang-mending. Untuk skor Geekbench-nya di sini mampu menghasilkan angka 155 untuk single core-nya dan 586 untuk angka multi core-nya. Sedangkan untuk Antutu benchmark di sini hanya mampu menghasilkan skor di angka 126 ribuan. Dengan skor CPU di angka 42 ribuan dan skor GPU di angka 22 ribuan. Tapi kamu tidak usah terlalu ambil pusing karena kalau hanya digunakan untuk kebutuhan multitasking sehari-hari seperti chatting WhatsApp, scrolling sosial media, dan nonton film sudah berasa lancar. Tidak ada kendala yang berarti. Digunakan buat main game Mobile Legends atau yang lebih berat sekelas PUBG Mobile juga sudah oke. Tapi yang jelas HP ini kurang cocok buat kamu yang hobi banget main game berat. Karena memang target pasarnya bukan buat para gamer. Dan untuk kekurangannya di sini ada beberapa poin yang harus kamu perhatikan. Dari segi fitur, Samsung A13 belum dilengkapi dengan fitur rekam layar dan screen mirroring atau smart view. Dari segi kamera ada beberapa fitur yang absen, seperti foto mode malam, video slow motion, dan video selang waktu. Sama satu lagi yang paling penting, untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Dan itulah tadi beberapa poin kelebihan dan kekurangan dari Samsung A13 versi sesuai harga. Kalau misalnya kamu punya pendapat lain, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Dan untuk kesimpulannya, menurut saya HP ini kurang cocok buat kamu para kaum mendang-mending. Dan lebih cocok untuk penggunaan yang ringan dan santai. Yang penting merek berkualitas, spesifikasi lumayan, performa lancar, UI nyaman, dan hasil foto yang bagus. Pokoknya lebih buat user yang nggak neko-neko. Tapi yang jelas tidak ada produk yang sempurna, yang ada hanyalah produk yang cocok buat kamu. Karena semua produk pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi yang paling penting sebelum kamu beli sebuah smartphone, pastikan sudah disesuaikan dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang menggunakan Samsung A13. Ini di outdoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Oke, dan di sini untuk perekaman videonya HP ini bisa mentok sampai ukuran 1080 di 30 frame per second. Silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya dan kualitas suara yang saya hasilkan. Karena belum dilengkapi dengan ultra stabil video, jadi kalau buat jalan santai kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya yang memiliki resolusi sebesar 8 megapiksel. Ini di outdoor dengan kondisi cahaya yang cukup baik. Ini karena kondisinya pagi hari ya. Oke, dan untuk perekaman video kamera depan sama bisa sampai ukuran 1080 di 30 frame per second. Di sini silahkan kamu nilai untuk kualitas suaranya, warna kulit, warna baju, sama keadaan sekitar dan kualitas suara yang saya hasilkan.